recordingnya belum di on kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam, Pak Prof. Pak Mehmet udah hadir, makasih. Bu Wika udah hadir. Mas Priyo, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Pak, baik. Ya, Pak Agus sudah, Ibu Dewi, ya. Ibu Rosa bisa dimunculkan itunya gambarnya? Baik, Pak. Lagi di mana ini posisi? Kayak di Paris. Kemudian Bu Eni. Bu Eni, Assalamualaikum Bu Eni. Bu Eni, Damang Bu Eni. Masih di mute. Alhamdulillah Bapak Damang. Alhamdulillah. Lagi posisi sekarang di Bandung, Pak. Di Bandung. Oh, di Bandung ya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai perkuliahan yang ke-8 ya, untuk tanggal 11 Desember 2021 ini ya. Sebelum dimulai ya, mari kita bersama-sama untuk mengawali doa ya. Mudah-mudahan kita ada dalam kelancaran kesehatan dan tetap kita dikasih umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berdoa bagi almarhum Mang Oded yang biasa kita panggil Wali Kota Bandung, yang hari Jumat kemarin secara mengejutkan ya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu dipanggil di hari yang baik ya, di tempat yang baik, dan kadang-kadang kita ya merasa iri karena dia itu luar biasa, dipanggil dalam keadaan yang indah di masjid yang mau melaksanakan khutbah Jumat ya. Secara pribadi maupun secara kedinasan saya dekat dengan beliau ya. Dulu pada saat dia anggota DPRD Komisi B, saya juga sama sebagai anggota DPRD Ketua Komisi B, cuma beda wilayah, beliau di Kota Bandung, saya di Cimahi ya. Kemudian setelah dia jadi wakil wali kota ya, saya jadi kepala daerah, bupati, jadi secara kedinasan saya dekat dengan beliau ya. Kemudian saya kembali ke kampus ya, ke Universitas Pasundan. Jadi beliau sekarang ini masih menjabat wali kota ya. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa perdosanya, dan dilapangkan di alam kuburnya, sehingga kita juga sebagai warga masyarakat bisa meniru beliau dalam hal yang positif ya. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan presentasi ya, dari tugas kelompok. Ada 4 kelompok ya. Pertama kelompok 1
Itu nanti yang akan presentasi itu ketua kelompok mungkin Pak Mehmet ya, sekitar 7 menit lah. Kemudian kelompok 2 itu Bu Wika ya, Bu Wika. Kemudian kelompok 3 Ibu Tari. Ini share PPT ini 1:30 malam ya. Jadi Pak Antoni ini 1:30 malam belum tidur, baru mengirimkan PowerPoint saya itu. Terima kasih Bu Tari ya. Kemudian kelompok keempat adalah Pak Syahrul ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian untuk tes UTS, ujian tengah semester nanti ya, saya sudah bikin soal, ada 4 soal, tetapi kebanyakan ini studi kasus. Jadi kalau toh nanti tidak ada soal yang kita ajarkan, apa arti pembangunan, apa arti teori, itu bukan level S2 lah. Ada bedah kasus ya, bedah kasus. Terutama nanti yang harus dipelajari, dipahami itu masalah isu gender. Isu gender ya dalam pembangunan, kenapa misalnya jarang dilibatkan, apa kendalanya, itu isu gender lah. Apakah Bu Eni sering dilibatkan dalam pembangunan, apa alasannya, kalau tidak, apa alasannya, nanti dibedah dalam UTS itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian ya, silahkan Pak Mehmet untuk menyampaikan presentasinya. Sebutkan kelompoknya, walaupun sudah ada di saya, namanya siapa, ya, kelompoknya. Kemudian 7 menit cukuplah, ya. Kemudian PowerPoint-nya dimunculkan. Selanjutnya setelah Pak Mehmet, nanti Bu Wika, ya, kelompok Bu Wika. Kemudian Ibu Tari, dan terakhir Pak Syahrul, ya. Silakan Pak Mehmet ya. Baik Pak, terima kasih. Sudah muncul Pak? Sudah. Nah itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak dosen, Pak Dr. Ade, rekan-rekan seperjuangan. Mohon izin menyampaikan tugas kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Mehmet Slamet dengan NPM 2180-10007, kemudian Pak Abdul Muiz 2180-10005, kemudian Ibu Dewi Nurmalasari 2180-10004, dan yang terakhir Ibu Elvira Rosa Brilianti 2180-10006. Adapun definisi administrasi pembangunan dari beberapa tokoh, yang pertama Suminta mengatakan bahwa administrasi pembangunan merupakan gabungan 2 pengertian, yaitu administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa atau negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Kemudian Mustofa Dijaya memberi pengertian administrasi pembangunan, yaitu ilmu dan seni tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Kemudian JB Kristiadi, tokoh CSIS, administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan atau pembaharuan dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan. Dan yang terakhir Sondang P. Siagian,
administrasi pembangunan mencakup dua pengertian. Ini sama persis dengan Suminta, bahwa administrasi pembangunan itu ada dua pengertian, yaitu administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Kemudian pembangunan administrasi, ini adanya perubahan birokrasi, di mana birokrasi harus bisa mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian birokrasi juga seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun lebih berorientasi kepada yang kurang berdaya. Kemudian birokrasi berperan dalam mengarahkan dan memberdayakan masyarakat, dan birokrasi seharusnya terbuka dan bertanggung jawab. Juga pembangunan administrasi sendiri merupakan suatu upaya untuk memperbaiki atau membangun, meningkatkan kinerja administrasi negara ke arah yang lebih baik dan yang diinginkan. Menurut Sender dan Plano dalam bukunya yang judulnya The Public Administration Dictionary, menjelaskan bahwa pembangunan administrasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan, memperbaiki teknik, proses, dan sistem untuk meningkatkan kapasitas administrasi suatu negara berkembang. Juga pembangunan administrasi telah berusaha untuk mengimplementasikan birokrasi rasional berdasarkan pada kenetralan dan kecakapan pelayanan. Kemudian ciri-ciri administrasi ini ada 8. Yang pertama, administrasi lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Kemudian mempunyai peran aktif terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Kemudian juga berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi kepada masa depan. Kemudian juga administrasi sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Lebih berpendekatan lingkungan yang berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah. Kemudian juga perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian juga administrasi dalam aparatur pemerintah juga dapat menjadi penggerak perubahan. Kemudian dalam pembangunan administrasi ada 7 fase yang terbagi dalam 2 aspek, yaitu aspek non-administratif dan aspek administratif, di mana dalam non-administratif fase itu yaitu adanya kebutuhan yang dirasakan untuk membangun. Ini kalau dalam political will ini bisa disebut aspirasi masyarakat. Kemudian dilanjutkan oleh para pengambil kebijakan, yaitu keputusan-keputusan politik sebagai landasan dari pemuasan kebutuhan yang dirasakan sebagaimana yang di poin 1. Kemudian dilanjutkan juga dasar hukum atau legal base untuk tindakan-tindakan yang akan diambil. Kemudian dari aspek administratif, perumusan rencana pembangunan nasional, yaitu RPJMN, kemudian kalau di daerah adanya RPJMD, Renstra, dan lain sebagainya. Kemudian juga fase berikutnya yaitu rincian program kerja yang akan dituangkan kalau di daerah itu adanya RKPD, kemudian DPA, dan lain sebagainya.
Kemudian fase yang keenam, implementasi kegiatan, yaitu pelaksanaan apa yang sudah tercantum dalam anggaran kegiatan biasanya. Dan yang ketujuh yaitu fase penilaian hasil yang dicapai, yaitu evaluasi kinerja biasanya. Kemudian berikutnya hubungan aparatur dan pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia, di mana aparatur pemerintah sebagai penentu dan pelaksana administrasi pembangunan perlu dikembangkan ide-ide baru mengenai aparatur pemerintah, yaitu pemerintah supaya berdaya guna, mampu memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang jumlahnya terbatas. Kemudian berhasil guna, mampu memanfaatkan dana, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang telah dialokasikan dengan hasil yang optimal. Kemudian juga pemerintah didorong supaya lebih produktif, yaitu mampu memperoleh hasil yang maksimal dengan menggunakan masukan yang minimal. Kemudian juga dituntut supaya bersih, bebas dari kecurangan atau KKN dan sebagainya. Kemudian juga pemerintah dituntut untuk tetap berwibawa, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, aman, dengan prosedur yang sederhana tetapi bersahabat. Kemudian juga dituntut supaya profesional, yaitu mengetahui seluk-beluk tugas dan segala implikasinya. Kemudian juga dituntut untuk lebih kreatif, yaitu mempunyai ide-ide untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dan juga di zaman sekarang, tentunya di zaman 4.0, ini juga dituntut pemerintah supaya lebih inovatif, yaitu mempunyai sifat untuk selalu mencari, menemukan, dan menggunakan cara kerja baru, metode kerja baru, dan teknik baru dalam tugas dan pekerjaannya. Kemudian juga dalam rangka pemberantasan korupsi, tentunya pemerintah dituntut untuk lebih transparan, yaitu terbuka dalam perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Kemudian juga antisipatif dan proaktif, yaitu mampu mengenali sifat, jenis, dan bentuk perubahan yang terjadi dan mengantisipasinya secara dini. Kemudian yang terakhir yaitu mempunyai misi. Tentunya setiap pemimpin yang berorientasi pada masa depan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan, tentunya untuk Unpas secara keseluruhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mehmet ya dari kelompok 2. Barangkali masih dari kelompok 2. Di sini ada Pak Abdul Muiz, Ibu Dewi, dan Mbak Rosa. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Ini satu kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang, Pak Mehmet, Pak Abdul Muiz, Ibu Dewi, dan Mbak Rosa. Ada yang ditambahkan atau cukup? Mbak Rosa? Sementara cukup? Sudah cukup, Pak. Ya, Bu Dewi? Alhamdulillah. Udah, Pak. Udah cukup. Kemudian Pak Abdul Muiz? Betul ya? Oke. Mas Priyo? Ya, Pak. Tolong dikomentari apa yang disampaikan oleh kelompok 2 yang baru saja disampaikan oleh juru bicaranya itu oleh Pak Mehmet. Silakan dikomentari, Mas Priyo. Baik, terima kasih Pak Murfadi. Teman-teman dari kelompok 2, izin menanyakan. Jadi kalau saya tangkap karena belum baca Pak ya, jadi yang disampaikan aja yang saya tangkap sekilas. Tapi intinya kira-kira kan itu administrasi pembangunan itu heavy-nya dari apa yang dipaparkan kan lebih ke arah untuk para administratornya ya, para penyedia produk maupun jasa pembangunan lah ya. Nah, apakah memang administrasi pembangunan itu hanya pada itu atau memang ini hanya mengambil angle situ saja, atau sebenarnya administrasi pembangunan itu juga berbicara kepada para
user dan stakeholder lainnya di luar para administrator, dalam hal ini ada aparatur negara tadi seperti yang disampaikan. Kira-kira demikian, Pak. Sedikit Makasih yang Mas Prio, saya tangkap ya. Barangkali Pak Mehmet mau menanggapi, silahkan, atau Pak Abdul Muiz, Ibu Dewi, atau Rosa, silahkan. Siapa yang menanggapi? Baik Pak, saya Pak. Ya, silahkan Pak Mehmet. Jadi begini Pak Rio, karena memang keterbatasan waktu yang diberikan dalam presentasi ini, kami hanya memfokuskan pada dari sisi administrator. Jadi lebih kepada pembangunan administrasinya, bukan pada yang lebih luasnya gitu. Jadi lebih fokus pada administratornya. Demikian Pak. Baik. Makasih Pak Ahmed. Pak Ade, izin sedikit Pak Ade ya. Jadi mungkin nanti Silakan Mas Prio. akan menarik ketika Pak Mehmet bercerita tentang administrator, kami nanti akan sedikit berbicara tentang masyarakat sebagai penerima jasa dan produk pembangunan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Iya. Terima kasih Mas Prio, cukup menarik ya. Ya. Silahkan untuk kelompok 4. Siapa kelompok 4? Ibu Tari, kelompok 4 siapa? Saya Pak. Siapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4 Syahrul atau Tari? Syahrul, Pak. Oh iya, silahkan Mas Syahrul. Singkat-singkat saja nanti. Nah, itu. Oke. Bertiga ya? Dikenalkan. Saya sudah konfirmasi Pak ke Pak Agus Salam. Dia tidak akan lanjut katanya Pak kuliahnya Pak. Oh iya, boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pengampu teori dan isu pembangunan Bapak Ade Irawan dan kawan-kawan sekalian, izinkan saya untuk memaparkan sebagai perwakilan kelompok 4, yaitu beranggotakan 3 orang, saya sendiri Syahrul Ramdan, Pak Agus Gunawan, dan Ibu Eni Cahyani. Dalam hal ini, setelah kita diskusikan dan juga mengargumentasikan dalam sebuah narasi, kita sampaikan melalui PowerPoint. Ya, dalam hal ini, materi yang akan disampaikan itu ada 4 konteks. Yang pertama itu pembangunan, administrasi, pembangunan, administrasi, dan juga yang keempat ada implikasi dari pembangunan administrasi. Nah, yang pertama ini pembangunan. Pembangunan menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Menurut Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara maju. Menurut Korten, konsep pembangunan berpusat pada rakyat, memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Yang pada akhirnya pembangunan ini memang secara hakikat adalah pergerakan dari yang sebelumnya belum baik menjadi lebih baik, dan yang baik menjadi lebih baik lagi. Secara hakikat kurang lebihnya seperti itu. Kemudian administrasi, menurut Syagian, bahwa administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ira Kristianti berpendapat bahwa administrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tertulis-menulis atau ketatausahaan atau kesekretariasan, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengelola, mengadakan, mengirim, menyimpan, dan hal-hal lainnya yang memang berkaitan dalam organisasi. Nah, kemudian ada pembangunan administrasi. Yang saya baca memang ada perbedaan nomenklatur antara pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Ternyata administrasi pembangunan ini memiliki 2 konteks atau 2 ruang lingkup, yaitu pembangunan administrasi dan juga administrasi pembangunan. Nah, karena memang tugasnya ini adalah pembangunan administrasi, yang mana ada dalam konteks administrasi pembangunan, saya akan menjelaskan nih, dikotomi antara administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi.
Nah, di sini ada dua ruang lingkup utama, yaitu pembangunan administrasi, development of administration, atau penyempurnaan administrasi negara, publik, dan administrasi pembangunan, the administration of development, atau administrasi bagi pembangunan. Kedua ruang lingkup ini dipahami sebagai tugas pokok dan fungsi administrasi dari administrasi pembangunan. Nah, pembangunan administrasi berfokus pada prioritas, dapat dijelaskan melalui pendekatan organisasi, sedangkan administrasi bagi pembangunan dapat dijelaskan melalui pendekatan manajemen pembangunan. Penggunaan pendekatan manajemen dalam hal ini mengatur penggunaan man, money, method, machine, material dalam pembangunan dalam rangka mencapai hasil yang optimal melalui pelaksanaan dan dukungan fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, selanjutnya ada implikasi daripada pembangunan administrasi. Pembangunan administrasi yaitu administrasi pembangunan bukan hanya memberikan sumbangan atau berkontribusi terhadap berhasil atau tidaknya pembangunan nasional di negara sedang berkembang, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, ideologis, politis, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan, tapi juga harus membangun dirinya dalam rangka meningkatkan kemampuan atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, sekaligus memiliki kapasitas untuk membangun dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Nah, ini salah satu pembangunan administrasi yang memang sedang trending ya Pak, khususnya kawan-kawan juga, bahwa ASN ini akan diganti dengan robot. Ini salah satu daripada pembangunan administrasi yang mana hal-hal berkaitan dengan manajemen, berkaitan dengan birokrasi dan kecepatan yang diinginkan, khususnya terkait informasi, pemutusan, dan lain-lain, itu bisa dilaksanakan oleh robot di kemudian hari katanya. Nah, di sini dituliskan nih dari salah satu media bahwa saya sudah perintahkan kepada menteri katanya akan agar birokrasi diganti dengan artificial intelligence. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita cepat. Saya yakin itu. Nah, Bapak Presiden seperti itu. Kemudian ada beberapa kategori, yaitu weak AI dan strong AI. Ketika memang berbicara weak AI adalah sistem yang dirancang untuk tugas tertentu, contohnya Apple Siri. Jadi tugas-tugas yang memang statis. Namun di sini juga ada strong AI yang memang akan mengagetkan kita semua bahwa berkemampuan kognitif manusia secara umum. Strong AI ini dapat menemukan solusi tanpa bantuan manusia. Jadi AI tipe ini juga dapat merasakan sakit dan takut. Nah, ini hal-hal yang memang akan mengejutkan di dunia pembangunan administrasi di kemudian hari. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ditutup dengan doa, wa'alaikum warahmatullahi. Bila ada pertanyaan, maka dipersilakan. Turun, Pak. Ya, makasih Pak Ustadz Sahrul. Ya, luar biasa ini NU-nya cukup kuat ya. Singkat, padat ya, dan gambarnya cukup jadi hiburan juga tuh ya. Nah, saya minta komentar dari selain Pak Sahrul, di sini kelompok 4 itu ada Mas Sahrul, Pak Agus Gunawan, Ibu Eni. Barangkali ada yang ditambahkan Pak Agus dari pemaparan barusan? Ya, Prof, saya kira ini sudah mencakup apa yang dirangkum oleh Pak Sahrul, karena saya juga memberikan masukan-masukan. Ya. Alhamdulillah sudah bisa ditampilkan. Terima kasih, Prof. Ya, Bu Eni. Sudah cukup, sementara Pak. cukup atau ada komentar? Cukup, Oke. Pak. Makasih. Pak Antoni. Ya, Pak. Silakan komentari untuk kelompok 4. Barangkali ada yang perlu disanggah, ada pertanyaan, ya. Ini sebenarnya desain Mas Priyo kalau urusan gini ini biasanya, gitu ya. Silakan Pak Antoni. Ya, Pak. Yang pertama sudah cukup baik, Pak. Desain apa yang cukup baiknya? PPT yang ditampilkan, Pak. Terus kemudian memang itu memang sebuah keniscayaan ya, Pak ya, bahwa nanti akhirnya manusia akan tergantikan oleh teknologi, dalam hal ini robot ya Pak ya. Hanya memang masih butuh atau perlu proses di kita ya Pak ya, karena jumlah ASN cukup banyak di kita Pak. Itu kan mengganti mereka dengan robot itu perlu waktu ya Pak. Perlu proses, perlu adaptasi dari pemerintah dan masyarakat. Demikian Pak komentarnya Pak. Makasih. Pak Antoni. Ini Bu Tikta, selamat bergabung ya.
Masih di Tasik atau sudah di Bandung, Mbak Tikta? Izin Pak, masih di Tasik Pak. Oh, Tasik ya. Mohon maaf. Oh, dilanjut tidak ya. bisa mengikuti maksimal. Iya, iya. Izin Pak. Terima kasih. Sama-sama ya. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Mbak Wika. 1 Tari, Pak. Mbak Tari. Ya. Silakan Mbak Tari disebutkan kelompoknya. Baik. Mohon izin share screen ya, Pak ya. Sebentar, Pak. Nggak bisa screen. Mau saya bantu, Bu Tari? Sebentar, Pak. Saya lagi coba untuk screen. Ya. Suaranya sudah jelas terdengar, Pak? Sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dr. Ade atas kesempatan yang diberikan. Saya Tari Lukitasari mewakili kelompok 1 untuk memaparkan presentasi mengenai administrasi pembangunan dengan anggota kelompok Pak Priyo, Pak Sigit, dan Pak Eki. Kebetulan Pak Sigit sama Pak Eki belum bisa gabung. Baik, langsung ke pemaparannya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar dan memakai istilah pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan secara bergiliran, silih berganti. Namun pada kenyataannya, administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi memiliki makna dan arti yang berbeda. Menurut Siagian, administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Sedangkan menurut Sandler dan Plano dalam buku mereka yang diberi judul The Public Administration Dictionary, dijelaskan bahwa pembangunan administrasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan, memperbaiki teknis, proses, dan sistem untuk menaikkan atau meningkatkan kapasitas administrasi suatu negara berkembang. Nah, di negara-negara yang sudah maju, birokrasi pembangunan cenderung dilakukan oleh kelompok infrastruktur politik. Sedangkan di negara berkembang, proses pembangunan itu dilakukan oleh kelompok suprastruktur politik. Baik, tantangan utama di masa depan yang dihadapi dalam mencapai tujuan nasional di dalam pembangunan administrasi antara lain globalisasi ekonomi, masalah pengangguran, tanggung jawab sosial, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan mutu, dan lain-lain. Dalam hal ini, pentingnya komitmen nasional untuk tercapainya pembangunan administrasi dalam semua segi kehidupan bangsa yang melibatkan beberapa kontribusi dari para elit, yang diantaranya elit politik, elit administrasi, elit cendekiawan, elit bisnis, elit militer, dan para elit lainnya. Selanjutnya, pembangunan nasional yang multidimensional. Dalam upaya pencapaian tujuan bangsa dan negara di seluruh sisi kehidupan, perlu adanya rumusan pembangunan secara programatik dan berkesinambungan di berbagai bidang. Untuk pembangunan di bidang politik bisa ditempuh melalui mendorong kematangan berpolitik di kalangan masyarakat, terutama mereka yang berperan sebagai power elite, dan juga bisa menciptakan stabilitas politik atau melakukan rekonstruksi politik atau restrukturisasi politik.
Pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional dapat ditempuh melalui modernisasi pertanian, meningkatkan sektor industrialisasi, transportasi, komunikasi, pariwisata, jasa perbankan, dan lain sebagainya. Pembangunan di bidang sosial budaya dapat ditempuh melalui strategi memelihara stabilitas sosial, mendorong interaksi positif dan harmonis di lingkungan masyarakat. Dan terakhir, pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan dapat ditempuh melalui pembinaan ketahanan nasional bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran serta dan fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional antara lain berperan selaku stabilisator, berperan selaku inovator, berperan selaku modernisator, berperan selaku pelopor, dan berperan selaku pelaksana itu sendiri, yaitu administrator. Pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan diharapkan melahirkan paradigma baru di dalam administrasi negara, di mana paradigma tersebut diharapkan mampu menciptakan aparatur yang berdaya guna, aparatur yang produktif, aparatur yang bersih, aparatur yang berwibawa, aparatur yang profesional, inovatif, transparan, tanggap, peka, dan lain sebagainya, serta memiliki visi dan misi yang jelas untuk pembangunan administrasi. Baik, dari paparan yang sudah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu negara atau bangsa hanya akan berhasil membangun dirinya dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan seperti bidang politik, militer, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, apabila pembangunan di bidang administrasi dijadikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Administrasi pembangunan tidak selamanya harus meng-copy-paste dari negara barat, contohnya Amerika. Namun, sebuah administrasi pembangunan harus disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di masing-masing negara. Negara yang mampu menerapkan sistem pembangunan yang sesuai dengan keadaan negara tersebut, maka akan berpeluang besar untuk maju daripada negara yang asal dalam menerapkan sebuah konsep pembangunan. Paparan yang saya sampaikan itu berasal dari beberapa sumber literasi. Bisa dilihat ya Bapak ya di PPT sumber yang saya gunakan untuk dijadikan materi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 ini ya, itu ada Mas Priyo dan Mas Sigit. Barangkali Mas Priyo akan menambahkan untuk memperkuat presentasi yang disampaikan oleh Ibu Tari. Dipersilakan Mas Priyo. Terima kasih Pak Andi. Mohon izin. Bu Tari izin ya Pak. Pak. Ya, kami memang tidak terlampau tergambarkan di paparan, tapi di materi ada Bu Tari ya di papernya, bahwa kita mencoba lebih luas. Betul Pak, tadi Bu Tari kan sudah sampaikan bahwa pembangunan itu dimensinya luas dan sebagainya. Kemudian kami juga coba masuk bahwa ada pertanyaan kritis tentang pembangunan. Pertama kan biaya sedikit, persoalan banyak dan seterusnya. Lalu kemudian betul nggak kita mengukur pembangunan dari apa yang dihasilkan atau menjadi output sajalah kira-kira. Ada PDRB per kapita. Karena ternyata dari tadi satu tambahan Pak ya, dari yang sudah Bapak sampaikan, kami tambahkan satu literatur tentang Amartya Sen Pak ya. Dia itu memberi kritik bahwa pembangunan itu tidak cukup hanya dari sisi supply, tapi dari sisi masyarakat itu harus difungsikan. Jadi mereka itu bisa memanfaatkan, menggunakan nanti apapun yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, pembangunan juga tidak akan baik kalau ada diskriminasi di sana dan sebagainya. Kemudian yang ketiga Pak, ini yang terkait Bapak sampaikan, jadi karena kita pro gender, jadi Bu Tari yang
menyampaikan sebagai representasi dari teman-teman perempuan ya, Bu Tari ya. Kira-kira demikian, Pak. Makasih Mas Priyo. Terakhir untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini Mbak Wika ya, sampai 19 halaman ini PowerPoint-nya. Di inti-intinya aja ya. Jangan 19 halaman, nanti bisa habis oleh kelompok 3 ini. Silakan. Sudah ada PPT-nya? Sudah. Tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan presentasi dari kelompok kita, dari kelompok 3 yang beranggotakan Bapak Antoni, beranggotakan Bapak Antoni, Bapak Ahmad Hariri, dan Ibu Tikta, dan juga saya sendiri. Yang pertama adalah definisi administrasi. Menurut Bapak Siagian tahun 1997, keseluruhan proses kerjasama administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu menurut Bapak Suganda tahun 1996, administrasi adalah seluruh proses kegiatan orang yang terdiri dari penentuan sasaran dan pencapaian sasaran dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara efisien melalui dan bersama orang-orang secara terkoordinasi. Lalu, adapun pengertian pembangunan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, daerah, dan pemerintah menuju modernitas dan rangka pembinaan bangsa. Lalu, pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan juga adalah usaha dan upaya yang dilakukan secara sadar, rasional, dan sistematik, serta terencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara menuju arah tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik. Jadi, administrasi pembangunan adalah mencakup kedua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Pengertian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh kedua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu pengertian pembangunan adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Jadi pengertian administrasi pembangunan adalah seluruh usaha dan yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan bertambah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan secara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Adapun batas administrasi pembangunan adalah usaha dan upaya yang dilakukan secara sadar, rasional, dan sistematis, serta terencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, daerah menuju ke arah tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik. Lalu administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Lalu mengapa pembangunan itu diperlukan? Pembangunan diperlukan karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan rakyat, membina kemudahan infrastruktur, lalu meningkatkan prasarana yang lebih baik seperti sekolah dan jalan raya, lalu membangun modal insan atau sumber daya manusia, lalu membangun pendidikan di warganya. Lalu apa perbedaan administrasi pembangunan atau pembangunan administrasi? Administrasi pembangunan sering dihubungkan sebagai cara untuk mengubah keadaan suatu negara ke arah yang lebih diinginkan. Administrasi pembangunan dibincangkan hanya sebatas
cara untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu cara membangun kinerja administrator untuk menciptakan sistem administrasi yang baik. Lalu, pembangunan administrasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki, membangun, dan meningkatkan kinerja administrasi negara agar berkembang ke arah yang lebih baik dan diinginkan. Lalu, adapun kegiatan administrasi pembangunan adalah ada dua kegiatan administrasi pembangunan yang perlu dapat diperhatikan, yaitu yang pertama masalah kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan fungsi administrator sebagai unsur pembangunan. Yang kedua, pengendalian atau pengurusan yang baik dari administrator fungsional seperti pelembagaan dalam arti sempit, kepegawaian, pembiayaan pembangunan, dan lain-lain sebagai sarana pencapaian tujuan kebijakan dan program pembangunan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan administrasi pembangunan menurut Tusmita tahun 1973 adalah yang pertama itu faktor politik yang mempunyai hubungan arti erat dengan stabilitas bidang politik. Stabilitas bidang politik merupakan prakoordinasi yang perlu diciptakan sebelum pembangunan itu dilaksanakan. Lalu ada faktor ekonomi yang merupakan satu sisi pembangunan dan mempunyai pengaruh yang paling menonjol daripada aspek-aspek yang lain. Adapun faktor sosial budaya, misalnya dasar sosial kebudayaan, motivasi, dan kepedulian terhadap perubahan gaya hidup, cara berpikir, pandangan hidup, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah sosial. Adapun faktor pengembangan iptek dan lingkungan fisik. Yang terakhir ada faktor institusional atau kelembagaan. Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusional adalah dalam bentuk pembinaan institusi-institusi untuk dapat lebih mendukung proses pembangunan. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi pembangunan adalah aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek-aspek pengembangan ilmu teknologi dan lingkungan fisik. Ya. Bagaimana? Terkendala sinyal, Mbak Wika? Halo? Iya, sinyal kayaknya, Pak. Sinyal. Laptopnya mati, Pak. Iya. Silahkan. Mas Pebi mau menambahkan? Eki Pebi, satu kelompok dengan Mbak Wika, ada yang mau tambahkan? Mas Eki? Ada yang mau sampaikan atau ditambahkan? Mbak Eki? Mas Eki? Coba itu masih di mute. Iya, Pak. Ada yang ditambahkan nggak? Itu cukup. Ada Pak, jadi paling di dalam administrasi pembangunan itu kan cakupannya luas ya Pak, terutama halnya dengan misalnya ketika ada sebuah pembangunan infrastruktur, itu juga kan harus diperhatikan dari segi aspek lingkungannya, apakah pembangunan infrastruktur tersebut mengancam sebuah kaidah konservasi lingkungan atau tidak, dan apakah ketika adanya sebuah pembangunan di daerah misalnya seperti pembangunan misalnya dalam bidang pariwisata, kan itu juga harus diperhatikan seperti apakah ekosistem di sana bisa terjaga atau tidak. Misalnya di sini Pak, pembangunan glamping misalnya di salah satu kaki gunung di Puntang misalnya. Nah, ketika si glamping itu dibuat, berarti bakal ada sebuah ancaman bagi ekosistem di sebuah pegunungan di Puntang, yang mana
ekosistem yang awalnya terjaga dan sebuah kawasan konservasi yang awalnya bisa lestari tiba-tiba bisa rusak dengan adanya sebuah pembangunan glamping misalnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah menyampaikan presentasi ya. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Mungkin Pak Dumus mau menambahkan. Sudah cukup Pak tadi atas presentasinya dari kelompok 1 sampai 4. Ya. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya, kalau toh misalnya perlu ada kesimpulan, kira-kira apa? Silakan mungkin Pak Agus, kesimpulan dari yang hasil presentasi dari keempat ini kira-kira apa? Ya, kesimpulannya baik untuk pembangunan administrasi dan pembangunan saya kira sudah tercakup keseluruhan Pak ya. Itu juga terkait dari baik pemerintahan, masyarakat dan seluruhnya jadi sudah tercakup dan sudah mulai ada hasil. Apalagi tadi dari kelompok 3 sampai sejauh ke depan mencakup sampai adanya kemungkinan adanya robotisasi. Ini juga jadi masalah Pak ke depannya. Bagaimana misalkan kalau nanti di eselon 3 dan 4 diganti dengan robotisasi, jadi masalah juga untuk adanya pengangguran ke depan. Saya kira tadi sudah mencakup. Terima kasih kepada rekan-rekan yang memberikan yang diinikan sama Pak Prof. Mudah-mudahan menjadi bahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, ya, saya menambahkan bahwa administrasi itu diperlukan, ya, dalam pembangunan untuk menyusun program-program pembangunan, ya, ke dalam suatu organisasi yang terarah, ya. Kemudian administrasi itu menjadi alat utama dalam proses pembangunan. Peran administrasi bagi pembangunan merupakan suatu hubungan, ya, yang telah mengarah pada konteks ekonomi, ya. Itu sekedar tambahan saja. Bapak dan Ibu sekalian, ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, presentasi mengenai administrasi pembangunan ini, saya kira dianggap cukup, ya. Kemudian persiapan untuk minggu depan menghadapi UTS, ya. Ada 4 soal, kerjakan secara keseluruhan, dan itu banyaknya adalah pengetahuan dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai studi kasus, ya. Saya kira itu mungkin yang pertemuan hari ini, dan saya ingin menyampaikan hal kepada Mbak Tikta. Assalamualaikum Mbak Tikta. Mbak Tikta, bisa mendengar suara saya enggak? Mbak Tikta tadi belum menyampaikan ini. Mbak Tikta. Mbak Tikta. Ya, mungkin dia masih suasananya di Tasik, ya. Tetapi karena ada Pak Agus, ya, yang mewakili setidaknya dari pemerintah Kota Bandung, Pak Agus di DPRD Kota Bandung, ya, atas nama pribadi, dan ini teman-teman dari semester 1, ya, tentu menyampaikan turut berduka cita Pak Agus, bahwa Pak Wali Kota Bandung, ya, telah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya dan diampuni segala dosa perdosaannya. Amin, amin. Saya kira amin, itu mungkin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.